Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Laila Fazria dari mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta dengan NIM 1702246 dari kelompok 4 KKN tematik PPD COVID-19 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bunda Hayani Wulandari MPD. Dalam artikel pengabdian ini, saya mengambil pengabdian bidang ekonomi dengan judul Penyuluhan Daring Hidroponik pada masa pandemi COVID-19 di RT 62 RW 09 Gang Mawar 4, Desa Negeri Kaler, Purwakarta sebagai alternatif usaha. Nah, abstraknya mengenai hidroponik merupakan salah satu alternatif cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Teknik menanam dengan cara hidroponik ini sudah semakin diminati oleh masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan media tanah. Karena hidroponik ini menggunakan medianya yaitu air dan busa rock wool. Salah satu manfaatnya adalah hidroponik tidak terlalu membutuhkan lahan yang luas untuk tempat penanamannya dan cocok di perkotaan, sehingga masyarakat akan lebih mudah dan praktis untuk membuat hidroponik. Dengan tujuan yang pertama untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi dalam berwirausaha saat pandemi COVID-19, kemudian untuk menambah kegiatan positif yang dilakukan masyarakat agar lebih produktif. Nah, pendahuluannya yaitu Jawa Barat, khususnya Purwakarta nih, merupakan kabupaten yang semakin naik setiap harinya pada kasus pandemi ini, sehingga dikeluarkannya peraturan daerah yang dimana mengenai pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB. Adanya pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan penghasilan dikarenakan adanya larangan tidak diperbolehkan keluar rumah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu di luar, dan banyak sekali masyarakat yang terkena dampak pandemi ini yaitu di PHK. Kemudian pengabdian kepada masyarakat ini memiliki target di mana untuk membantu warga RT 62 Gang Mawar 4 di bidang perekonomian karena dampak pandemi tetapi secara daring, sehingga warga bisa mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyuluhan secara daring tentang hidroponik ini dan juga bantuan bahan-bahan hidroponik yang akan dibuat oleh masyarakat. Nah, dalam metode ada dua metode penelitian dan pelaksanaan. Dalam metode penelitian ada data primer dan data sekunder. Data primer melakukan pencarian data dengan menggunakan metode studi pustaka, di mana pengambilan data dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai sumber data dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, website, dan lainnya. Kemudian data sekunder, apa nih? Data pertama kali yang dikumpulkan oleh saya melalui wawancara. Proses wawancara ini dilakukan dengan metode tanya jawab kepada salah satu warga tersebut, yaitu perwakilannya kepada Ketua RT 62 Gang Mawar guna mendapatkan informasi yang akurat dan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Kemudian metode pelaksanaannya ada 4. Yang pertama, mewawancara Ketua RT, koordinasi dengan Ketua RT. Yang kedua, survei bibit, membeli bibit dan kemudian media-medianya. Kemudian yang ketiga, penyuluhan secara daring. Dan yang keempat, mempraktekkan hidroponik. Nah, hasil dan analisa penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu koordinasi dengan Ketua RT 62 Gang Mawar 4, tentang perizinan dan lainnya. Kemudian sebelum melakukan penyuluhan, saya memberikan sebuah pengenalan alat dan bahan untuk media hidroponik yang dapat dibuat dari bahan sederhana dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Kemudian memberikan alat dan bahan dan medianya kepada perwakilan, yaitu kepada Ketua RT, dan Ketua RT nanti akan membagikan kepada masyarakatnya. Yang ketiga yaitu sosialisasi program dan memberikan penyuluhan melalui PowerPoint dan penyuluhan melalui video. Melalui PowerPoint ada beberapa slide dan video, yaitu cara dan langkah dan cara pembuatan hidroponik. Yang keempat, setelah
masyarakat menonton video dan mendengarkan penyuluhan, masyarakat langsung mempraktekkan penanaman bibit sayuran pada media hidroponik. Nah, upaya penyuluhan ini mengenai sistem budidaya hidroponik ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat di bidang perekonomian. Masyarakat di RT 62 Gang Mawar sendiri merespons sangat baik mengenai pengabdian sistem budidaya hidroponik ini. Mengingat perekonomian saat ini sedang tidak baik dan bisa menjadi wadah kreativitas bagi masyarakat sekitar, pemberian pengetahuan mengenai sistem budidaya hidroponik ini bisa menjadi usaha baru bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Nah, kesimpulannya, adanya penyuluhan ini dapat mengetahui pengetahuan budidaya sistem hidroponik yang disampaikan secara daring, walaupun melalui video dan melalui PowerPoint. Memiliki kemampuan untuk dapat berwirausaha dalam memanfaatkan sistem budidaya hidroponik tersebut, namun karena rentan waktu yang tidak panjang dan tidak terkontrol secara maksimal karena sistemnya secara daring, hanya beberapa masyarakat saja yang berhasil membuat sistem budidaya hidroponik ini sampai dengan tahap pindah tanamnya. Selanjutnya, pada masyarakat yang lain belum dapat membuat sistem budidaya hidroponik secara maksimal. Maka perlu melatih dan mendalami kembali agar lebih baik dalam melakukan sistem budidaya hidroponik ini. Nah, pepatah mengatakan, jika bukan kita yang membantu masyarakat, oleh siapa lagi? Jika bukan kita sebagai mahasiswa yang membantu masyarakat, oleh siapa lagi? Cukup sekian penjelasan artikel yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.